Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, mahasiswa program studi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Kota Tasikmalaya. Nah, ketemu lagi di video ini saya ingin membahas seputar ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, mungkin untuk yang belum tahu, disimak video ini dari awal hingga akhir. Nah, mungkin untuk video penjelasan lebih lengkapnya, saya ingin share PowerPoint terlebih dahulu. Nah, ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP ini merupakan aplikasi atau software berbayar, adapun yang juga gratis. Nah, mungkin untuk yang gratis sendiri memiliki kekurangan, seperti modul yang nggak bisa diakses dan terbatasnya modul-modul yang diinginkan. Nah, mungkin untuk ERP sering digunakan oleh perusahaan besar ataupun organisasi ataupun juga untuk UMKM untuk di zaman sekarang. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perencanaan sumber daya, melakukan kontrol manajemen serta pengendalian operasional. Nah, mungkin operasional sendiri meliputi seperti keuangan, pengadaan barang, distribusi, produksi dan juga sumber daya dan lain sebagainya. Nah, ERP adalah perangkat lunak atau aplikasi multimodul. Nah, mungkin untuk multimodul dalam ERP memiliki banyak sekali multimodul yang bisa digunakan. Mungkin modulnya itu sangat banyak yang mempunyai kelebihan dapat mengintegrasikan fungsionalitas lintas departemen. Mungkin di perusahaan sendiri memiliki banyak sekali departemen atau bidang-bidang tertentu yang bisa disatukan di dalam satu ERP yang bisa nantinya dikontrol secara real time, mulai dari perencanaan produk, pengembalian suku cadang, inventory control, distribusi produk hingga pelacakan pesanan. Nah, mungkin itu untuk pengertian ERP sendiri. Mungkin untuk kalian bagi ada tambahan silahkan di komen di bawah komentar. Nah, selanjutnya kita ingin membahas mengenai gimana sih sejarah ERP ini muncul. Nah, sebenarnya nama ERP sendiri baru muncul sekitar tahun 1990 dan awal-awalnya itu di tahun 1960 ini bernama Inventory Control Package atau mungkin mencakup seperti manajemen inventaris dan juga proses kontrol. Dan di tahun 1970 ada program berevolusi dari Inventory Control Package menjadi MRP atau Material Requirement Planning. Mungkin program ini mencakup seperti menjamin ketersediaan bahan baku, mengurangi persediaan berlebih, menjadwalkan kegiatan produksi dan juga pembelian. Nah, baru di tahun 1990 berevolusi lagi dari MRP 1 menjadi MRP 2. Yang mana mungkin di MRP 2 ini muncul proses-proses atau fungsi-fungsi baru di luar dari manajemen inventory control seperti human resource management dan lain sebagainya. Dan baru di tahun 1990 muncullah nama Enterprise Resource Planning karena mungkin di tahun itulah hadir atau muncul seperti manajemen mesin, manajemen sumber daya manusia dan lain-lain. Dan mungkin MRP 2 ini sudah tidak lagi cocok namanya, diubahlah menjadi Enterprise Resource Planning yang mencakup semua sumber daya. Mungkin seperti itu untuk sejarah ERP sendiri. Nah, untuk sekarang kita akan membahas latar belakang mengenai kenapa ERP ini dibutuhkan. Nah, untuk yang pertama adalah kompleksitas. Nah, yang kita tahu di perusahaan sendiri memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, mempunyai cabang di mana-mana, mempunyai perusahaan yang banyak. Nah, ERP ini sangat perlu untuk mengelola manajemen tersebut. Dan yang kedua adalah real time. Nah, di perusahaan sendiri itu membutuhkan informasi yang cepat untuk untuk mengambil keputusan secara cepat juga dalam hitungan detik. Nah, ERP ini muncul untuk mengatasi solusi dalam permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah terintegrasi. Nah, untuk di perusahaan sendiri seperti multinasional di BUMN
itu memiliki anak perusahaan yang banyak, dan setiap departemennya atau setiap bidangnya itu memiliki ketergantungan atau keterhubungan fungsionalitas. Nah, dalam permasalahan ini dibutuhkanlah ERP untuk mengatasi dalam permasalahan tersebut. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah big data. Nah, setiap perusahaan mempunyai data-data yang sangat banyak, entah itu data pegawai, penjualan, dan setiap harinya perusahaan itu mengelola data secara besar, dan tiap harinya data-data itu bertambah sesuai dengan penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk sekarang kita akan membahas manfaat dari ERP itu sendiri. Mungkin manfaat ERP itu untuk perusahaan sangat banyak, tapi saya hanya mengambil 4 poin saja. Yang pertama, hasil studi 33 perusahaan yang menerapkan sistem ERP dapat menghemat biaya dan waktu dalam manajemen. Nah, karena setiap bidang atau setiap departemen itu sudah terintegrasi di dalam satu sistem. Nah, hal itulah yang menyebabkan menghemat biaya dan juga waktu, karena ketika ada data yang redundansi, data itu kita itu sudah tahu data mana yang duplikat, dan kita tahu yang mana yang akan dihapus, dan itu sangat cepat, tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua adalah peningkatan penjualan. Kenapa? Karena di ERP itu kita dapat memonitoring arus produksi ataupun penjualan. Dan yang ketiga, dapat mengurangi risiko bangkrut. Nah, kenapa dapat mengurangi risiko bangkrut? Dalam pandangan saya, itu ketika perusahaan menggunakan sistem ERP, mereka itu akan tahu secara real time, entah itu kesehatan keuangan ataupun yang lain-lain seperti produknya, penjualannya. Nah, hal tersebut yang dapat manajemen mengambil keputusan secara cepat dan mengurangi hal yang tidak diinginkan seperti bangkrut. Dan yang keempat adalah dapat menciptakan ekosistem kerjasama yang bagus antara mitra, vendor, dan pegawai. Nah, karena semua bidang sudah tersinkronisasi atau terorganisasi, hal inilah yang menyebabkan ekosistem kerja yang sangat bagus seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah modul-modul standar yang harus ada di sistem ERP. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan. Modul ini melakukan pencatatan akuntansi secara umum, pengelolaan kas dan bank, perencanaan investasi perusahaan, dan analisis keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah operasional. Modul ini melakukan di sisi operasional pembelian, proses produksi, distribusi, pengelolaan persediaan, dan juga quality control. Yang ketiga yaitu modul sumber daya manusia, yaitu pencatatan payroll atau pencatatan gaji pegawai, pengembangan kemampuan, dan lain-lain terkait manajemen sumber daya manusia. Modul yang terakhir yaitu CRM atau Customer Relationship Management, yaitu layanan dalam mengolah pelanggan untuk membantu peningkatan penjualan. Nah, CRM ini sangat penting karena ketika penjual membeli barang kita itu bukan hanya mengirim ke pelanggan tersebut, tetapi kita juga harus mengolah si customer tersebut, seperti memonetize pembeli, mengolah agar nantinya memudahkan buy system. Nah, mungkin penjelasan mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning cukup di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Mohon maaf karena saya juga masih belajar, saya masih memahami. Jadi, mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.